Itu saja syaratnya. Iya, benar, Pak. Sedemikian simpel berarti ya. Berarti Iya. tidak seperti yang dibayangkan. Easy go. Iya, apa? Pak. Easy go. Easy. Iya, benar. Menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Peradilan. Bertemu lagi dengan kami dalam program Opa Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Baiklah, pada siang hari ini saya Ahmad Fikri Oslami selaku host. Hari ini kita akan membahas tema podcast kita kali ini berkaitan dengan proses berperkara pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Karena hari ini temanya proses berperkara, sudah pasti kita akan bertemu dengan para punggawa-punggawa yang berada di dalam PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Langsung saja hari ini saya akan memperkenalkan ya. Hari ini ada 3 orang narasumber yang ganteng dan cantik yang sudah ada di samping saya. Saya perkenalkan yang pertama adalah Ratina Ningsih. Ya, silakan didekatkan. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik Ya, ya, sehat ya. Oke, Ratina Ningsih ini kelahiran Palda 19 Mei 1995, pendidikan terakhir S1, kemudian sekarang di staf layanan informasi ya di PTSP. Iya, Pak. Benar, Pak. Ya? Di layanan informasi. Oke. Selanjutnya adalah Aditya R. Prananta. Ya. Ya Pak, Oke, bagaimana Dit? Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, Adit ini kelahiran 8 Oktober 1991. Wah, mau ulang tahun nih. Pendidikan terakhir S1 Jabatan Analis Perkara Peradilan yang sekarang merangkap sebagai kasir di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Ya, benar ya? Iya Begitu, benar Dit, ya? Pak. Oke, selanjutnya adalah Herlinawati, Ya. kelahiran Palembang 14 Agustus 1997, pendidikan D3, jabatan sekarang di PTSP sebagai petugas di layanan pendaftaran ya. Ya, benar, Gimana Pak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik, Herlinawati Pak. panggilannya akrabnya Iin ya, Iin ya. Ya, benar, Pak. Sehat ya hari ini. Alhamdulillah. Ya? Oke, baiklah sobat peradilan yang ada di mana saja. Sebelum kita masuk ke poin yang akan kita bicarakan pada siang hari ini ya. Opa Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini merupakan salah satu inovasi yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kenapa ini menjadi salah satu inovasi kami? Karena kita ketahui bahwasanya Indonesia ini sudah mengalami bonus demografi beberapa tahun ke depan ya sampai dengan sekarang. Nah, ini kebanyakan sekarang ini generasi-generasi yang ada di sini sudah generasi milenial yang semuanya sudah memang update sekali dengan informasi dan menguasai sekali yang berkaitan dengan teknologi informasi. Makanya salah satunya berkaitan dengan teknologi informasi, maka Opa Balai ini kami tayangkan di YouTube karena memang banyak sekali sekarang masyarakat yang sering melihat channel-channel YouTube yang ada. Makanya salah satunya juga jangan lupa silakan subscribe channel YouTube kami di PA Pangkalan Balai. Oke, langsung saja kita akan mengobrol asik ini dengan 3 narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama ini, PTSP itu sebenarnya apa, Rati? Kalau menurut Rati, PTSP itu seperti apa sih? Kalau menurut saya PTSP itu, Pak, untuk memberikan informasi kepada para pencari keadilan. Ya. Jadi untuk memberikan informasi, Iya, memberikan informasi. Berarti ini PTSP ini sebenarnya adalah wajahnya pengadilan ya, begitu? Iya, betul, Pak. Saya ingin bertanya ke Adit nih, Dit. Iya Pak. PTSP ini sebenarnya hanya ada di Pengadilan Agama Pangkalan Balai atau di seluruh pengadilan di Indonesia ini, Dit? PTSP itu ada di seluruh pengadilan di seluruh Indonesia Pak.
bukan cuma ada di pengadilan agama saja Pak, tapi di seluruh pengadilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan militer, semuanya ada Pak. Bahkan lembaga pemerintahan yang lain juga sudah mulai melaksanakan PTSP Pak. Berarti ini memang sudah tuntutan pelayanan ya kepada masyarakat. Mungkin sobat peradilan ketahui ya, di zaman ketika saya tahun 2010 itu 2007 sampai 2010 saya masih menjadi calon hakim. Memang pelayanan itu ketika masyarakat mendaftar atau datang ke pengadilan agama ingin mendapatkan layanan, itu masyarakat masih pusing, dia harus nemuin Bapak A di ruang ini, kemudian harus masuk ke ruang ini, Nah, kemudian seiring dengan peningkatan reformasi birokrasi, akhirnya sekarang memang dipusatkan semua bentuk pelayanan itu harus dilakukan di PTSP ya, benar begitu ya Pak? Iya benar. Iya, jadi semuanya harus dilakukan di PTSP. Jadi ini sebenarnya salah satunya fungsinya untuk meminimalisir praktek-praktek ya KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi nggak ada istilahnya lagi main pintu belakang. Jadi kalau mau ke pengadilan nggak ada harus lewat, oh saya mau ke pintu belakang aja lah ya, tidak ada lagi karena semuanya sudah sudah dilayani di PTSP. Wah ini jadi banyak saya ini yang ngomongnya. Oke, ya lanjutlah. Jadi begitu. Mungkin di dalam PTSP ini ke Iin nih mungkin. PTSP ini bagiannya apa aja di PTSP? Jadi di PTSP itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada layanan informasi, yang kedua itu layanan pendaftaran perkara, dan yang ketiga itu ada layanan produk pengadilan, dan ada juga layanan pengaduan. Selain itu ada juga layanan kasir dan layanan e-card. Layanan e-card. Jadi sobat peradilan ya, yang harus diketahui, PTSP itu dia ada beberapa loket-loket sobat peradilan, seperti yang sobat peradilan lihat di belakang kami ini. Nah, belakang kami ini sebagai salah satu contoh PTSP yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Jadi dia ada beberapa loket ya. Ada, kalau kita lihat di sini ada loket layanan pengaduan, kemudian layanan informasi, layanan pendaftaran perkara, kemudian layanan pengambilan produk, kemudian di sana di belakang maksudnya di depan kami itu ada loket layanan kasir dan ada loket layanan e-card. Memang berarti ada, kalau kita hitung berarti ada 6 ya, ada 6 petugasnya ya. Iya benar Pak, ada 6. Sengaja hari ini karena kesibukan beberapa rekan-rekan kami yang lain, maka kami spesial menghadirkan 3 orang ini. Kalau kata orang Palembang, oncaknyo gitu kan, oncaknyo PTSP gitu. Oke, baiklah. Mungkin sekarang kembali ke Ratih ya, karena Ratih sebagai layanan informasi. petugas layanan informasi. Ya Pak. Jadi Ratih, ini kan kita mungkin sering ya masyarakat begitu ya, masyarakat itu datang ke gedung pengadilan gitu ya, kemudian dia pertama kali ketika masyarakat yang nggak tahu apa-apa nih masyarakatnya. Iya Pak. Nah itu bagaimana langkah pertama ketika masyarakat datang ke pengadilan ini? Biasanya masyarakat yang ingin mencari keadilan itu pertama sekali menghadap ke layanan informasi Pak. Jadi di layanan informasi itu kami menjelaskan syarat-syarat untuk berperkara, untuk bagaimana cara untuk mendaftar perkara gitu. Iya, jadi pertama pasti masyarakat itu diarahkan ke layanan informasi. Jadi masyarakat sekalipun itu masyarakat awam yang nggak ngerti apa. Iya benar Pak. Semuanya akan diberikan layanan di sana. Jadi diinformasikan semua gitu ya. Di meja layanan informasi itu. Iya. Contoh ini Ratih, ini kan di pengadilan agama kan identik dengan perkaranya ini kan perkara perceraian gitu ya, benar, perkara perceraian, baik dia cerai gugat dan cerai talak. Nah, kalau seandainya masyarakat ingin mengajukan gugatan perceraian, sebenarnya apa syarat-syaratnya Ratih? Syarat yang pertama itu buku nikah asli itu Pak. Iya Pak. Terus kalau misalkan untuk cerai talak itu biasanya itu kan tergantung dengan tempat tinggal istri sekarang gitu. Ya, jadi yang pertama kali nanti pasti yang akan ditanyakan terkait buku nikah ya. Iya, buku nikah asli. Mana KTP?
KTP Wajib juga ya, dibawa, wajib, ya? wajib. Berarti 2 itu ya? Ya, KTP Ya. sama buku nikah Nah, itu. jadi gitu sobat peradilan ya. Kalau untuk perkara cerai tidak ribet sebenarnya, hanya simpel. Silakan sobat-sobat peradilan bawa KTP asli, kemudian buku nikah asli, kemudian silakan datang ke meja layanan informasi, kemudian nanti akan dilayani ya gitu ya. Iya, Pak. Jadi itu saja syaratnya. Iya, benar, Pak. Sedemikian simpel berarti ya. Berarti iya. tidak seperti yang dibayangkan. Easy go. Iya, apa? Easy go. Se-easy. Iya, Se-easy. Bener-bener easy. Bener. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya tidak apa? Tidak seperti sesulit yang dibayangkan ya. Oh, harus apa gitu Iya, ya. Pak. Gitu. Kemudian setelah mereka membawa itu ya, membawa fotokopi KTP, kemudian membawa tadi apa? Buku nikah, fotokopi. Kemudian apalagi langkah selanjutnya? Mereka membuat surat gugatan gitu, Pak. Membuat surat gugatan. Iya, surat gugatan. Nah, kebetulan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini sudah tersedia pos bakum. Itu pos bantuan hukum. Jadi para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai itu sudah disediakan wadah untuk membuat surat gugatan. Jadi di pos bakum itu pembuatan surat gugatan itu gratis. Gratis. Pak. Oh, jadi kalau sudah buat KTP, kemudian buku nikah, kemudian para pihak ini memang wajib membuat surat gugatan ya. Iya, surat Pak, gugatan benar. atau permohonan. Iya. Perkara gugatan berarti gugatan, perkara permohonan surat permohonan. Kemudian memang sudah ada ya begitu ya di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ada layanan pos bakum, pos bantuan hukum. Jadi masyarakat tidak perlu sulit, tidak perlu harus cari kemana-mana gimana cara membuat surat gugatan atau surat permohonan. Semuanya sudah diberikan secara free dan gratis oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Wah, ini kita harus beri aplaus nih buat Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini. Oke, gitu ya. Jadi nggak perlu lagi. Perlu lagi, Pak. Jadi langsung menghadap pos bakum, nanti petugas dari pos bantuan hukum langsung nanti akan membuat surat gugatan. Surat gugatan itu. Iya. Kemudian setelah dibuat surat gugatan, baru kita cek surat gugatannya, gitu, Pak. Iya, berarti Kembali lagi ke layanan informasi. kembali lagi ke layanan informasi, Iya. kemudian dicek, gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah dicek maka akan dihitung biaya. Dihitung ya? biayanya. Iya. Nah, ini sobat peradilan. Jadi setelah dibuat surat gugatan, langkah selanjutnya ini ya nanti akan dihitungkan biaya. Harus ada biaya karena di dalam hukum perdata itu kan berlaku tidak ada biaya tidak ada perkara. Jadi memang harus ada biaya yang dibayarkan oleh para pihak. Nah, ini kalau berkaitan dengan biaya, kita akan langsung bertanya dengan masternya ini. Ya, Bang Adit ini, masternya dia. Karena dia selaku kasir di sini. Ya, baiklah Dit. Jadi ini kan tadi sudah dari Ratih ya selaku layanan informasi. Kemudian masyarakat itu akan dihitungkan biayanya dulu ya. Iya, benar, Pak. Nah, cara menghitung biayanya, biaya panggilan itu seperti apa sih, Dit? Kalau menghitung biaya panggilan Ya, untuk mungkin bisa didetailkan, ya. kalau untuk menghitung biaya perkara itu tergantung perkaranya, Pak. Biasanya kalau untuk cerai gugat itu 2 kali panggilan penggugat ditambah dengan 3 kali panggilan tergugat. Untuk biaya itu kita sudah sangat terbuka, Pak. Iya. Sudah ada di website kita di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, itu sudah tercantum, Pak. Biaya panggilannya berapa untuk wilayah, contohnya di Talang Kelapa itu, Pak, sudah ada seluruhnya. Oh, berarti gini, sebentar mungkin kita sebelum masuk ke radius ya mungkin ya. Berarti ada rumusnya ya, sobat Benar. peradilan. Ada rumusnya terkait biaya itu berapa? 2 kali 3. Iya. Nah, jadi sobat peradilan ada rumusnya 2 kali 3. Maksudnya bukan per kali kalian 2 kali 3 sama dengan 6 ya, sobat. Jadi dua panggilan untuk penggugat ya atau pemohon, kemudian 3 panggilan untuk tergugat dan termohon. Iya. Ya, karena harus dipanggil. Karena kenapa? Nah, komponen biaya sekarang sebelum kita ke radius. Komponen biaya panggilan itu apa aja sih, Dit? Misalkan biaya panggilan, setelah biaya panggilan, apa sih biaya perkara itu? Biayanya komponennya? ada berapa macam, Pak? Di situ juga ada biaya pendaftaran. Ada biaya pendaftaran. Ada biaya ATK di situ. ATK. Ada redaksi dan materai biasanya. Redaksi dan materai. Jadi ada beberapa komponen. Jadi Pengadilan Agama tadi sudah disampaikan oleh Adit ya.
rekan-rekan. Jadi itu semuanya sudah transparan. Jadi kalau mau tanya berapa sih biaya perkaranya, itu semua sudah sudah ditampilkan di website Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Makanya Sobat Peradilan juga silakan kunjungi website Pengadilan Agama Pangkalan Balai di www apa namanya? W. Ya, www.pangkalanbalai.go.id. Nah, di situ ya, www.pangkalanbalai.go.id. Nah, di website Pengadilan Agama Pangkalan Balai nanti ada di submenu layanan ya, kalau nggak salah layanan. Kemudian submenu ada biaya perkara. Nah, di situ semuanya sudah ditampilkan. Jadi biaya perkara itu dia 2 dikali 3, 2 biaya untuk penggugat diambil dan 3 biaya untuk tergugat ya. Dan komponennya tidak hanya biaya panggilan ya, Sobat Peradilan. Selain biaya panggilan, kemudian ada tadi redaksi, materai, pendaftaran, ATK, pendaftaran ya. Iya, Pak. Jadi kalau untuk redaksi materai 10.000 ya? Ya, 10.000, Pak. Pak Adit ya? Benar. Saya bingung, ada kadang Adit, Pak Adit, Bang Adit aja kayaknya. Oke, kemudian kalau ATK? ATK itu 30.000. 50.000. Iya. Redaksi itu 10.000. Redaksi 10.000, yang 30.000 apa? Pendaftaran. Oh, pendaftaran. Ya. Jadi, kalau untuk biaya yang ini ya, jadi di Pengadilan Agama itu, Sobat Peradilan, kalau untuk biaya yang tetap itu tidak akan berubah ya? Ya, tidak akan berubah. Bang Adit ya. Jadi dia redaksi, kemudian ATK, materai, dan biaya pendaftaran itu tidak akan berubah. Ya, jadi yang mempengaruhi itu sebenarnya biaya panggilan ya? Iya, biaya panggilan. Oke, jadi gitu. Benar. Nah, kemudian Dit, jadi selanjutnya setelah kita sudah berbincang banyak terkait biaya perkara ya. Nah, tadi kan Adit bilang akan berbeda nih kalau misalkan alamatnya di Talang Kelapa. Ini kita berbicaranya konteksnya Banyuasin ya, Sobat Peradilan. Nah, jadi kalau misalkan di rumahnya di Pangkalan Balai, kemudian beda nggak kalau misalkan tiba-tiba dengan rumah yang ada di Talang Kelapa gitu ya, Talang Kelapa dengan rumah yang ada misalkan di Mangkarti Jaya, daerah Jalur. Beda nggak biaya panggilannya, Dit? Berbeda itu, Berbeda Pak. Ya. Tergantung jaraknya itu, Pak. Oh, tergantung jarak. Itu dibagi apa namanya istilahnya? Radius ya. Di Pangkalan Balai radiusnya ada berapa, Dit? Kita ada 4 radius 1, radius 2 dan radius 3, radius 4, Pak. Iya. Berarti ada 4 radius. 4 radius. 1, 2, radius 2, 3, 4. 3 dan 4. Gitu. Nah, jadi gitu Sobat Peradilan. Ya, jadi ada 4 radius yang ada di Pangkalan Balai dibagi 4. Jadi ada radius 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang membedakan apa nih, Dit? Radius 1 itu apa? Radius 2 itu apa sih yang membedakannya? Yang membedakan itu di jaraknya, Pak. Oh, di jarak. Semakin jauh jarak, semakin juga mahal biasanya. Nah, itu. Karena wilayah Banyuasin ini sangat luas, Pak. Iya, wilayah Banyuasin ini luar biasa ya. Iya, terbagi atas daratan dan perairan. Iya. Kalau kita mau ke jalur harus lewat Kota Palembang dulu. Nah, gitu ya. muter dulu. Iya, ini luar biasa memang Kabupaten Banyuasin. Nah, berarti Sobat Peradilan, ada radius 1, radius 2, radius 3. Nah, apa ini radius? Ya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Adit tadi ya. Jadi radius itu, Sobat Peradilan, itu adalah penentuan jarak dari jarak panggilan yang akan dilakukan. Jadi semakin dekat jarak rumah para pihak yang berperkara dengan gedung pengadilan, maka akan semakin murah gitu biayanya. Tapi kalau semakin jauh, misalkan di daerah perairan kalau Kabupaten Banyuasin, maka akan semakin mahal biayanya ya, gitu benar, ya. semakin mahal. Kalau untuk radius 1 yang paling dekat, Dit, berapa biayanya, Dit? Itu radius 1 itu 75.000. 75.000. 75.000. Gitu ya, ini ya Sobat Peradilan. Jadi kalau untuk radius 1 itu 75.000. Nah, tapi jangan salah nih ya Sobat Peradilan, jangan salah. Jangan salah persepsi, bukan 75.000 itu aja yang di ini. Kan tadi kan ingat loh, tadi di awal pembicaraan kita sudah bilang ini ya, 75.000 harus dikali dengan panggilan, 2 kali panggilan. Kalau dia penggugat berarti kali 2, kemudian kalau dia tergugat dikali 3. Jadi 75.000 harus dikali gitu Sobat Peradilan. Itu untuk radius 1 ya. Berarti radius 1 itu kalau untuk Kabupaten Banyuasin ini ya Kecamatan Talang Kelapa. Talang Kelapa, benar. Air Batu gitu ya. Iya, sampai Air Batu, Pak. Oh, sampai Air Batu. Ya, kalau Sumbawa udah beda. Sumbawa sudah beda dia, udah masuk radius 2 dia. Oh, udah masuk radius 2.
kemudian tadi dikatakan sampai radius 4 gitu. Iya, radius 4. Nah, kalau radius 4 itu daerahnya mana aja itu, Dit? Mungkin kalau salah satunya lah bisa ya, dicontohkan. biasa itu radius perairan itu Pak, biasa di Makarti Jaya itu sangat jauh Pak. Makarti Jaya, Tungkal Ilir, itu kan mereka harus berapa kali naik kendaraan, ganti kendaraan. Gitu. Ada naik speed dulu, kemudian baru naik angkutan darat. Ya, jadi memang petugas Sangat kami memang jauh. harus luar biasa, harus ya memanggil para pihak itu ya. Benar. Jadi konsekuensinya maka biayanya mahal ya. Mahal, benar. Untuk radius 4 berapa biayanya? Untuk radius 4 yang termurah itu 400 Pak. Oh, berarti radius 4 ini ada 400, ada kisarannya, rentangnya? Iya, ada rentang 400 lagi. sampai Yang paling mahal itu 6,5, 650. 650 Iya. yang paling jauh ya? Iya, itu di daerah Banyuasin 2. Oh, daerah Banyuasin 2. Iya, Banyuasin 2. Desa apa mungkin bisa penungguhan ya? Iya, Selat Penungguan. Selat Penungguhan ya? Iya, itu mahal Pak, karena jauh mungkin. Iya. Sobat peradilan jadi gitu ya. Jadi dia di radius 4 itu ternyata ada rentang biayanya. Jadi radius 4 itu adalah radius yang paling sulit di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, itu sampai dari 400.000 sampai 650.000. Dan semua biaya tersebut itu memang berarti Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini dia mempunyai data seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuasin, gitu deh. Iya, benar. Iya, dan semua itu ditampilkan ya di pengadilannya seperti ini ya. Mungkin Iya, benar. sobat peradilan nggak bisa lihat. Jadi di depan PTSP ini ada radius ya seperti itu ya. Iya, benar, radius. Di depan kami sebenarnya sudah ditampilkan papan radius yang ada. Jadi nanti para pihak kita nggak buat-buat gitu ya. Pengadilan Agama Pangkalan nggak buat-buat. Oh ini biayanya segini, enggak. Semuanya sudah transparan dan semuanya sudah dipublikasikan, gitu ya. Benar. Gitu ya. Ya. Baik. Kemudian para pihak ini kan setelah dibuat gugatan, kemudian dihitungkan biayanya. Iya. Nah setelah dihitung biaya, kalau para pihak mau membayar biaya perkara gimana nih, Dit? Untuk biaya perkara di pengadilan itu kita nggak terima uang cash di sini, karena kita ada zona integritas di sini. Jadi kita membayarnya nanti dihitung, kita berikan kwitansi, nanti dibayar ke bank. Kalau sekarang kita pakainya payrollnya BRI, bisa juga untuk sesama BRI kita ada mesin edisi di sini. Mesin edisi itu jadi nggak perlu ke bank lagi. Kalau ada yang punya ATM BRI, tinggal gesek aja nanti di mesin kita. Jadi lebih menghemat waktu nanti itu. Nah, ada mesinnya Pak. Wah, ini yang harus sobat peradilan tahu juga. Jadi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini cashless kalau kata orang baratnya gitu ya. Jadi cashless. Jadi kita tidak pernah menerima uang tunai. Benar. Jadi kenapa? Kalau misalkan kita terima uang tunai nanti kalau misalkan biayanya 480 ya, dibayar 500, mbak lah baliannya. Jadi nggak ada yang gitu-gitu ya. Ya, itu yang nggak boleh Pak di kita Pak. Nggak boleh. Malah kita kadang malah kasih permen gitu ya. Iya, benar. Iya, gitu. Jadi memang tidak ada biaya-biaya tambahan. Semuanya biaya yang ditransfer itu harus sesuai dengan apa yang sudah dihitung oleh kasir. Benar. Jadi nanti kasir akan membuat namanya SKUM ya. SKUM, benar. Ya, SKUM, surat kuasa membayar. Nanti silakan ada dua macam cara membayarnya. Nanti silakan dibayar ke bank ya, sejumlah uang yang sudah ditetapkan. Atau kalau misalkan ada ATM, kebetulan Pengadilan Agama Pangkalan Balai sudah ada kerjasama dengan BRI ya. BRI, benar. Ada mesin edisinya. Jadi nanti silakan tinggal gesek saja. Kalau yang menggunakan platform pembayaran dari BRI gitu. Kalau selebihnya memang harus tetap membayar gitu ya, Dit ya. Iya. Ya. Baik, setelah itu sudah dibayar, Dit ya. Kemudian mereka sudah menyerahkan kembali. Jadi ketika mereka sudah bayar, itu nanti Adit apalagi? Di situ nanti setelah dibayar kita daftarkan Pak. Kita daftarkan di aplikasi kita Sistem Informasi Penelusuran Perkara di SIPP. Jadi kita daftarkan namanya siapa, jumlahnya berapa. Jadi langsung nanti muncul di aplikasi kita di SIPP. Ya. Jadi kemudian akan diberi
Nomor perkara juga. Nomor perkara juga. Kemudian langsung ke meja pendaftaran. Pendaftaran. Nah, selanjutnya kita akan bertanya dengan Mbak Cantik kita hari ini ya. Ya, jadi itulah sobat peradilan ya. Jadi kita sudah sampai di informasi, kemudian setelah informasi di kasir, ya, pembayar-pembayar. Kemudian sekarang berarti beralih ke IIN ya. Ya benar, jadi Pak. masyarakat itu beralih ke loket pendaftaran perkara. Nah, apa tuh yang ini? Ketika masyarakat datang ke IIN tuh apa tugas IIN sebenarnya? Jadi setelah masyarakat membayar, jadi mereka selanjutnya itu pendaftaran. Di pendaftaran itu saya mengecek berkas-berkas dari para pihak, apakah sudah lengkap atau ada yang masih kurang. Jadi kita lihat dulu di situ. Setelah itu apabila berkasnya sudah lengkap, kita minta nomor teleponnya untuk kita input di aplikasi kita, Pak. Jadi nanti bisa langsung dinotifikasi melalui SMS untuk perkaranya. Ya, berarti diregister ya. Diregister. Diberi nomor register. Iya benar. Kemudian karena di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ada yang namanya SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jadi Iya, di situ benar. ini ya. Jadi di berarti situ. itu tugas IIN menginput semuanya. Ya saya menginput semuanya. Semua syarat-syaratnya Semua dari syarat. secara elektronik secara apa Digital. ya? File ya, secara File digital gitu ya. Iya benar, Ya, Pak. Jadi sekarang semuanya serba digital sobat peradilan. Jadi nggak ada lagi yang manual ya, mungkin hanya sedikit lah sekarang ya, benar ya. Lebih Jadi dibanyakin semuanya sudah digital. di-input di dalam SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara itu, kemudian diberi nomor register gitu ya. Ya. Kemudian Diminta. selanjutnya Setelah itu, setelah berkasnya lengkap, data-data yang diinput sudah lengkap di SIPP, setelah itu mereka diberikan bukti pendaftaran. pendaftaran. Iya. Nanti untuk jadwal sidang dan selanjutnya itu akan melalui notifikasi SMS yang sudah. Berarti kita ini nih sobat peradilan. Jadi petugas kami nanti akan menginput nomor HP yang aktif. Nah, ini bukan untuk apa-apa ya, bukan untuk kita menghubungin segala macam ya. Jadi fungsi daripada input nomor HP itu untuk memberikan notifikasi. Iya, notifikasi. Karena kita ketahui ya memang ada 11 aplikasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama itu apa? Notifikasi ya, notifikasi perkara ya. Notifikasi perkara. Salah satunya notifikasi perkara, sobat peradilan. Di mana notifikasi perkara itu nanti, jadi sobat peradilan, jadi masyarakat yang memang dia itu sudah mendaftar perkara, itu nanti akan masuk ke HP-nya melalui SMS. Gitu ya. Jadi ada SMS masuk, sidangnya kapan gitu ya. Akta cerainya. Bahkan akta cerai, kalau nanti sidang sudah selesai, akta cerai juga udah keluar, nanti dinotifikasi. dikasih notifikasi. Kalau akta cerainya jadi sudah selesai. semua cukup dalam satu genggaman. Iya, benar kita kayak sekali. iklan dari bank aja ya gitu. Iya. Oke. Gitu deh, Jadi Pak. seperti itu. Seperti itu, Jadi Pak. setelah itu berarti masyarakat sudah bisa pulang. Sudah Sudah benar, bisa Pak. pulang, kemudian Tinggal nanti menunggu. dia akan melakukan proses Persidangan. Iya. Kalau kita lihat ya dari rangkaian proses yang dilakukan ini, sebenarnya butuh berapa lama sih? Mungkin saya tanya ke IIN ya. Ya, Pak. Dikira-kira butuh berapa lama sih satu perkara itu untuk mendaftar ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai? Dari informasi segala macamnya butuh berapa lama? Kayaknya nggak sampai 1 jam ya, Pak ya. Tidak sampai 1 jam. Mungkin setengah jam aja juga kurang, Pak. Lebih cepat lagi karena Kalau semuanya lengkap gitu ya? kalau syaratnya sudah lengkap semua. Kalau semua syarat sudah lengkap, setengah jam beres. Beres. Iya, benar. Atau paling lama 1 jam lah. Paling ya? lama 1 jam, Paling lama 1 jam, semuanya udah tinggal beres. sudah selesai. Jadi nggak perlu lama-lama. Nggak perlu Paling lamanya lama-lama. Mungkin kalau antri ya. Antri, iya, karena Pak. banyak para pihak, Para pihak yang mendaftar. lain. Ya. Karena perlu diketahui sobat peradilan, Kabupaten Banyuasin ini merupakan salah satu pengadilan yang mempunyai jumlah perkara mungkin 5 besar di Provinsi Sumatera Selatan dalam kategori jumlah perkara ya yang ditangani. Jadi ini termasuk 5 besar selain Kota Palembang, kemudian Lubuk Linggau, kemudian Kayu Agung. Nah, salah satunya Pangkalan Balai ya Kabupaten Banyuasin ini memang jumlah perkaranya cukup tinggi ya, kita termasuk 5 besar Iya, di Pak. Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang jadi enak kalau sebenarnya kalau mau cepet berarti apa istilahnya, kalau first come first serve gitu Iya, ya. benar. Ya benar ya. Iya, Pak. Jadi yang datang duluan, yang datang pertama itu yang dilayani duluan. dilayanin pertama kali gitu. Iya, Pak. Iya, jadi gitu. Jadi kita hari ini udah dapat pencerahan sobat peradilan bagaimana sebenarnya mendaftar perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai itu sebenarnya
mudah. Jadi nggak perlu calo-calo ya. Oh iya, saya lupa. Kan ada tagline-nya ya. Oh iya benar. Iya, nih apa sudah ada PIN PTSP ya di pelayanan terpadu satu ini ada tagline-nya pasti. Pasti. Iya. Apa itu pasti? Ya, boleh Coba, di silakan lah. Coba pasti. Apa P-nya apa? Profesional, Pak. Profesional. A-nya nih Akuntabel. A-nya akuntabel. akuntabel. Selanjutnya S-nya itu senyum, senyum, S-nya lagi itu santun. santun. T-nya T-nya Transparan. ya transparan. I-nya Integritas. integritas. Ya, yang Ya. terakhir integritas. Jadi memang semua aparatur yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Bala ini harus punya integritas yang tinggi. Benar. Ya, harus apalagi kami mencanangkan wilayah zona bebas korupsi ya, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi memang tidak ada istilah lagi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada. Pertanyaan terakhir, ya sebelum penutup, pastikan rekan-rekan ini kan ketemu tidak ketemu dengan sesuatu yang lurus-lurus saja gitu ya. Pasti akan ketemu dengan nanti masyarakat yang agak bertanya banyak nian gitu ya, atau masyarakat ya kita ini mungkin kalau diibaratkan dokter ya ini nih kliniknya gitu ya, klinik kesehatan rumah tangga gitu. Iya, jadi ibaratnya kliniknya kan pasti orang yang datang itu yang sakit, yang penuh emosi begitu ya karena masalah rumah tangga. Apa sih tips dan triknya gimana menghadapi masyarakat yang mungkin punya emosi tinggi atau marah-marah itu? Gimana? Mungkin siapa yang ingin menjawab? Silakan. Semuanya nah, pokoknya harus punya trik. Silakanlah. Yang pertama itu yang jelas senyum dulu Pak kita. Iya. Senyum, sapa dan harus ramah kita Pak. Iya. Karena memang kita harus menerapkan apa 3S ya, 3S. senyum, salam dan sapa. Salam Berarti dan memang- sapa. Iya. Jadi sahabat peradilan ya, memang petugas PTSP ini senyum dia wajib. Jadi kalau kata orang tuh apa? Senyumnya 5 cm, 5 cm ke kiri dan ke kanan gitu. Iya. Jadi memang harus senyum. Karena memang senyum itu bisa meluluhkan hati orang. Benar, gitu. Pak. Iya, jadi memang itu. Jadi tipnya senyumin dulu aja. Mau semarah apapun insya Allah nanti akan reda. Reda, gitu ya. benar. Kalau Ratih gimana Ratih nih? Triknya nih ngehadapin mungkin masyarakat yang ini datang. Tuh masyarakat yang datang tuh kan kemungkinan besar masih tersulut emosi itu Pak ya. Ya kita jangan ikut emosi juga Pak gitu Pak. Ya kita harus ngadapinya dengan lembut, dengan ramah, santun. Iya Pak. Ya. Terkadang petugas pelayanan harus menghadapi curhatnya masyarakat. Iya gitu. benar Pak. Jadi harus siap-siap menghadapi curhatannya ya. Iya. Gitu ya. Jadi harus tetap sabar. Kalau ini Pak. apa ini? Triknya nih untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu tadi. sama sih Pak kayak yang lainnya, cuman mungkin lebih diarahin kalau misalnya lagi marah-marah ya suruh minum dulu karena kita ada air minum gratis. Air minum Iya gratis, benar. ya. Terus ada Jadi- permen juga di setiap meja kita. Iya. Gitu Pak. Paling gitu aja sih. Jadi banyak triknya sobat peradilan, ada air minum gratis, kemudian dikasih permen gitu kan. Itu salah satu trik ya, tips dan trik teman-teman dari pelayanan terpadu satu pintu menghadapi masyarakat yang mungkin datang ke pengadilan agama itu dalam keadaan yang emosi gitu ya. Ya, baiklah. Tidak terasa waktu kita juga sudah berakhir ini. Jadi sobat peradilan, dengan acara yang singkat ini semoga mendapat pencerahan ya, khususnya di Kabupaten Banyuasin dan untuk Indonesia secara umum begitu. Jadi bagaimana sebenarnya proses berperkara yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Baiklah, terima kasih untuk Ratih, Adit dan Iin sudah hadir di acara kami, acara kita ya sebenarnya, di acara kita Opa Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Di acara ini kami akan selalu menghadirkan pembahasan-pembahasan yang aktual yang berkaitan dengan tupoksi kami yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Oke.